10 destinasi wisata di RTP Bone yang wajib dikunjungi. Halo T-Flyers, semangat pagi dan selamat datang di RTPO Bone Channel. Natal dan Tahun Baru telah tiba. Inilah saatnya bagi T-Flyers untuk jalan-jalan dan berwisata, melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari. Ada begitu banyak destinasi wisata yang berada di wilayah RTPO Bone. Langsung saja, let's check it out. Naru Day Vacation Day. Number 10. Hutan Pinus, Bulu Tanah. Kawasan Hutan Pinus Bulu Tanah merupakan destinasi wisata yang berada di Kabupaten Bone. Hanya berjarak 3,5 jam dari kota Makassar, destinasi wisata ini biasanya ramai dikunjungi saat weekend atau hari libur. Jika T-Flyers adalah pecinta alam, membuat acara perkemahan juga sangat cocok. Di sini, T-Flyers bisa bersantai dan menikmati udara segar khas hutan pinus bersama keluarga, teman, ataupun dengan pasangan. Oh iya, jangan lupa bawa makanan sendiri ya dari rumah supaya lebih seru. Number 9. Bola Soba. Bola Soba adalah ikon kota Bone yang berada di jantung kota. Bola Soba dalam bahasa Indonesia berarti rumah besar atau rumah persahabatan. Sekilas bangunan ini tak terlihat istimewa, tapi tahukah T-Flyers bahwa rumah ini merupakan bangunan peninggalan sejarah yang tak bisa lepas dari kerajaan Bone dahulu. Jadi, buat T-Flyers yang suka sejarah, jangan lupa mampir ke sini ya. Number 8. Tanjung Palete. Hanya berjarak setengah jam dari kota Bone, Tanjung yang berhadapan langsung dengan Teluk Bone ini memiliki panorama alam yang sungguh memukau. Destinasi wisata ini merupakan destinasi kebanggaan masyarakat Bone karena memang letaknya masih masuk dalam wilayah kota Bone. Tak seperti pantai pada umumnya yang menawarkan keindahan pasir putih, destinasi wisata ini memiliki khas tersendiri. Tumbuhan rindang di atas bukit, karang serta tebing yang dihiasi akar pohon memberikan suatu nuansa yang berbeda. Pemandangan deburan ombak yang menghantam bukit karang yang terjal seakan menghilangkan rasa penat T-Flyers setelah beraktivitas selama 1 pekan. Number 7. Pantai Tete. Clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Pantai Tete berada di Kecamatan Tonra dan masuk dalam wilayah Kabupaten Bone. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Pantai ini dikenal memiliki pemandangan menakjubkan. Baik di hari biasa atau liburan, pantai berpasir putih ini tak pernah kehilangan wisatawan.
Selain lokasinya mempesona, Pantai Tete ternyata merupakan saksi bisu peristiwa bersejarah angkatan bersenjata di Sulawesi Selatan. T-Flyers hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk mencapai destinasi ini dari kota Bone. Number 6. Pulau 9. Pulau 9 masuk dalam wilayah Kabupaten Sinjai. Pulau ini merupakan sebuah nama yang digunakan untuk kawasan yang terdiri dari 9 pulau di dalamnya. Di sini ada beragam aktivitas yang dapat T-Flyers lakukan. Diving dan snorkeling tentunya menjadi hal yang wajib untuk dilakukan ketika memutuskan untuk berlibur di pulau satu ini. Pulau Kambuno merupakan ibu kota dari Kepulauan 9, di mana jika T-Flyers pergi ke pulau satu ini, T-Flyer pun sudah bisa untuk menjangkau kawasan satu ini hanya dengan menggunakan perahu ataupun speedboat. Biasanya, T-Flyers akan bisa berangkat untuk mengunjungi pulau satu ini dari pelabuhan Capa-Capa Ujung yang akan memakan waktu selama kurang lebih 1,5 jam. Number 5. Taman Purbakala Batu Pake Gojeng. Satu lagi destinasi wisata sejarah, terutama bagi T-Flyers yang menyukai arkeologi, pastinya tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengunjungi Taman Purbakala Batu Pake Gojeng. Batu Pake sendiri berasal dari bahasa Bugis yang artinya batu yang dipahat atau sarkofagus. Sementara Gojeng adalah nama lokasi taman ini, yaitu Bukit Gojeng. Puncak Bukit Gojeng berada di ketinggian 125 meter di atas permukaan laut. Dari sini, hamparan rumah-rumah penduduk, kantor pemerintah, sekolah, dan pasar sentral di kota Sinjai terlihat jelas. Number 4. Hutan mangrove Tongke Tongke. Hutan mangrove Tongke Tongke merupakan kawasan hijau seluas 173,5 hektar yang terletak sekitar 7 km dari pusat kota Sinjai. Hutan mangrove ini merupakan hutan mangrove terluas dan terapat di Indonesia. Tak heran jika dalam kurun waktu 25 tahun, hutan mangrove Tongke-Tongke ini telah menjadi referensi destinasi ekowisata nasional. Jadi, jika T-Flyers berkunjung ke Sinjai, jangan lupa berkunjung ke hutan mangrove Tongke-Tongke. Number 3. Kampung Galung Barania. Kampung Galung, begitulah masyarakat sekitar menamainya dalam bahasa Konjo, yang artinya kampung sawah. Kampung Galung merupakan wisata sawah yang eksotis. Berada di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, destinasi ini jangan sampai terlewat untuk dikunjungi oleh T-Flyers. Kampung yang dikelilingi hamparan sawah, gemercik air memanjakan pendengaran, hingga udara segar menyejukkan paru-paru. Dijamin, setelah mengunjungi destinasi ini, pikiran jadi tenang dan suasana hati akan semakin baik.
Number 2. Pemandian alam Eremerasa. Kabupaten Bantaeng memiliki salah satu ikon berupa tempat wisata pemandian di daerah pegunungan yang biasa disebut Pemandian Eremerasa. Pemandian alam Eremerasa terletak di Kecamatan Eremerasa, Desa Kampala. Lokasi pemandian ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor karena semua jalanan sudah memiliki aspal baik, dengan waktu tempuh kira-kira 30 menit dari Jalan Poros Kabupaten Bantaeng. Keunikan dari pemandian ini adalah sumber air untuk kolam dialirkan langsung dari mata air yang dikeluarkan akar-akar pepohonan berukuran 3 meter di sekeliling pemandian. Hal ini menyebabkan air akan sangat jernih dan selalu bersih dari kotoran. Debit air di pemandian Eremerasa tidak pernah habis dan tidak pernah keruh di musim hujan. Ketika musim kemarau tiba, airnya justru semakin banyak. Number 1. Pantai Bira. Siapa yang tidak kenal pantai ini? Pantai Bira merupakan pantai yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba dan menjadi salah satu tempat unggulan di Pulau Sulawesi. Pantai ini mempunyai keindahan yang mampu menyamai pantai-pantai di Pulau Bali. Tidak dapat dipungkiri lagi jika Pantai Tanjung Bira memiliki pantai yang sangat bersih, putih, dan halus. Di Flyers pasti akan berlama-lama bermain di pasir pantai dan tak kenal waktu. Air laut di pantai ini sangat jernih, hingga ketika T Flyers memandang ke dasarnya akan nampak dengan jelas. Dengan kondisi air sejernih ini, sepertinya sulit untuk menahan keinginan untuk berenang, snorkeling, dan menyelam di dalamnya. Kejernihan air laut di pantai ini memang menjadi daya tarik yang akan membuat pengunjung ingin kembali lagi ke tempat ini. Oh ya, jangan lupa sempatkan juga ya ke Pulau Liukang. Pulau ini juga dikenal sebagai Pulau Penyu karena ada penangkaran penyu di sini. Gak lama kok, sekitar 15 menit menggunakan perahu yang kita sewa dari Pantai Bira. Itulah rekomendasi 10 destinasi wisata menarik yang dapat di Flyers kunjungi di RTPO Bone. Semoga bermanfaat dan menjadi acuan berlibur saat momen Natal dan Tahun Baru ini. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo berlibur!